Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan spoiler Swallow Star season 3 versi novel. Tanpa basa-basi, yuk langsung ke ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, sesampainya di Mars, Luo Feng terkejut melihat piramida. Struktur keseluruhannya bahkan masih hampir sempurna. Ada total 9 piramida. Bersama-sama dari pandangan sekilas, mereka tampak membentuk satu piramida yang sangat besar. Piramida dan di bawahnya ada kota. Luo Feng sangat terkejut. Di bawah piramida ada sebuah kota tua. Orang bisa melihat di mana jalan dan jalur transportasi dengan beberapa bangunan. Namun jelas, itu ditinggalkan beberapa tahun yang lalu. Luo Feng terbang langsung ke arahnya sebelum dengan cepat turun, mendarat di permukaan Mars yang dipenuhi pasir. Sudah lama ditinggalkan. Luo Feng memandangi pagar yang runtuh dan dinding yang bobrok, semakin dipenuhi dengan keterkejutan dan kecurigaan. Babata, apa yang terjadi di sini? Kenapa kamu kaget? Kata Babata. Itu kejadian biasa. Biasa, kata Luo Feng. Tentu saja itu biasa. Ini adalah medan bintang. Sebelum diatur oleh pemiliknya, itu milik wilayah kerajaan Silver Blue, kata Babata. Dan bumi hanyalah salah satu dari 2 planet dengan kehidupan dalam radius 1000 tahun cahaya. Apa ada lagi? Tanya Luo Feng penasaran. Planet lain dengan kehidupan berjarak sekitar 100 tahun cahaya dari bumi. Bahkan dengan kecepatan cahaya masih membutuhkan hampir 100 tahun untuk mencapainya, kata Babata. Hanya dengan mencapai kecepatan cahaya dan melewati alam semesta secara langsung, seseorang bisa dengan cepat mencapainya. Mendengar itu, Luo Feng mengangguk. Bumi sebagai planet kehidupan hanyalah planet tingkat rendah di kerajaan Silver Blue. Secara alami diisi dengan banyak manusia, kata Babata. Penggunaan aslinya adalah planet peternakan, digunakan untuk mengumpulkan dan membiarkan beberapa jenis monster yang kuat, kemudian menjualnya untuk mendapatkan uang setelah menjinakkannya. Populasi manusia diperkirakan beberapa juta. Mereka semua digunakan untuk memelihara dan menjinakkan ternak. Luo Feng juga tahu itu. Bumi memiliki banyak monster yang berharga untuk berkembang biak. Itu adalah salah satu aset kerajaan Silver Blue. Itulah mengapa diatur armada antar bintang untuk ditempatkan di sana, kata Babata. Tentu saja mereka juga mengandalkan kapal pengangkut antar bintang untuk mengangkut sejumlah besar peralatan pertambangan ke planet mineral terdekat untuk menggali dan menambang, kata Babata menjelaskan. Dulu ada banyak penambang di Mars yang bekerja. Hasilnya mereka membangun pangkalan penambangan ini. Namun pemilik armada antar bintang tewas dalam satu kejadian, sehingga tidak ada kapal pengangkut antar bintang yang bisa datang. Para penambang di Mars tidak dapat menerima sumber daya apapun. Bahkan jika mereka menciptakan sumber daya mereka sendiri, mereka tidak dapat bertahan lama. Itu sebabnya semuanya hilang sekarang, kata Babata. Luo Feng kaget saat mendengar itu. Jadi begitu cerita basis penambangan ini. Piramida ini adalah menara energi, kata Babata. Jenis menara energi didasarkan pada model sumber energi ras otomaton. Rasio kualitas harganya lebih tinggi. Dengan penggunaan piramida ini, ras manusia tidak akan pernah mengejar ras robot. Ras otomat sangat maju dalam teknologi mereka, kata Babata. Ras manusia tidak memiliki cara untuk bersaing dengan mereka. Misalnya, manusia hanya dapat mengandalkan evolusi untuk melangkah ke tingkat abadi. Tetapi ras mesin sebenarnya milik makhluk hidup AI. Meskipun mereka tidak memiliki jiwa, tapi mereka
masih bisa memiliki kemampuan bertempur dari yang abadi. Luo Feng terkejut mendengarnya. Untuk kehidupan AI, meskipun mereka memiliki emosi manusia, mereka tetap AI tanpa jiwa, sama seperti Babata. Ras automaton tidak memiliki jiwa, namun mereka mampu menghasilkan petarung yang abadi. Secara ilmiah, mereka memang sangat kuat. Angin kencang bertiup melewati mereka. Luo Feng berdiri di tanah. Babata, segera pindai mineral di sini, kata Luo Feng. Mengaktifkan pemindaian mineral. Kapal naga hitam yang melayang di tengah udara segera memulai fungsi pemindaian mineralnya. Beberapa saat telah berlalu. Kapal naga hitam yang melayang di tengah udara segera memulai fungsi pemindaian mineralnya. Beberapa saat telah berlalu. Luo Feng, Mars memiliki simpanan kaya akan sumber daya mineral besi hitam, kata Babata. Besi hitam? Tanya Luo Feng. Benar, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, Anda bisa menyebutnya besi hitam, kata Babata. Besi hitam adalah logam kelas A8, sangat kokoh, salah satu yang paling laris di alam semesta. Apakah tidak ada logam kelas B? Tanya Luo Feng yang alisnya berkerut. Tidak ada, Babata berkata dengan penuh semangat. Tapi jumlah besi hitamnya besar. Di dalamnya seharusnya ada cukup banyak esensi besi hitam. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Besi hitam adalah kelas A8, roh besi hitam adalah kelas B8, dan esensi besi hitam yang sangat langka adalah kelas C8. Luo Feng, 9 menara energi ini memiliki fungsi pemblokiran pemindaian. Mereka menyelimuti area tertentu sehingga tidak dapat dipindai. Namun, di bawah menara energi ada kota besi. Saya hampir tidak dapat memindai sebagian kecil kota besi, kata Babata. Kota besi? Luo Feng terkejut. Di bawah tanah terdapat kota besi. Namun, beberapa ratus meter yang aku pindai tidak memiliki kehidupan. Ayo pergi, ikuti terowongan kiri sepanjang 12 km untuk masuk. Kamu akan dapat mencapai kota besi bawah tanah. Luo Feng segera bergegas ke terowongan menuju ke bawah tanah yang lebih dalam. Kota besi. Luo Feng memperluas energi rohnya. Sebagai pembaca roh penjelajah bintang level 6, memperluas energi rohnya memungkinkan dia untuk mencakup lebih dari area 6 km. Luo Feng mendarat di tanah. Di depannya ada lumpur dan debu yang kabur. Dia hampir tidak bisa melihat logam hitam. Menggunakan energi rohnya, Luo Feng telah menyadarinya sejak awal. Di balik semua lumpur adalah pintu kota yang sangat besar. Nomor 1, dorong hingga terbuka. Pikiran Luo Feng bergerak. Sementara dia sendiri melayang dan menciptakan jarak yang jauh antara dia dan pintu. Robot black metal muncul dari udara. Gemuruh, lengan kuat robot black metal itu dengan keras mendorong pintu besi yang sangat besar itu. Menggunakan kekuatannya, pintu besi itu bergemuruh dan perlahan terbuka. Sejumlah besar lumpur berjatuhan darinya. Debu dan pasir memenuhi udara. Pancaran cahaya putih yang menyilaukan melesat keluar, hampir menyelimuti seluruh sekeliling pintu besi. 7-8 sinar cahaya yang menyilaukan ditembakkan langsung ke tubuh robot logam itu, menghantam seluruh tubuhnya dan membantingnya ke dinding terowongan, menyebabkan sejumlah besar lumpur hancur. Namun Luo Feng berada jauh dari reruntuhan. Sial, kota besi ini masih beroperasi. Luo Feng terkejut. Pemindaian dari kekuatan spiritualku menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun di sana. Yang tersisa hanyalah debu. 9 menara energi masih beroperasi normal, maka kota besi masih dapat beroperasi. Bahkan dengan semua manusia yang mati, pekerjaan dan kekuatan kota besi masih belum hilang, kata Babata. Luo Feng, masuk. Ini kota besi yang dibangun dengan segera. Pertahanan mereka tidak akan sekuat itu. Dan juga saat ini, anggur kota kawanmu adalah penjelajah bintang level 9. Hampir menembus level bintang.
Kota besi. Luo Feng bergerak di depan robot logam, terbang jauh di bawah tanah menuju kota besi, menahan satu sinar laser dan bergegas masuk. Kota yang gelap. Dengan pembinaan energi roh Luo Feng, dia menyadari kepadatan kelompok bangunan di dalam kota sangat tinggi. Luo Feng, hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam, kata Babata. Cepat, ikuti apa yang aku katakan. Pertama-tama, putuskan aliran listrik, mencegah beberapa bangunan penting kota besi ini rusak. Baiklah, Luo Feng sangat jelas tentang pentingnya memutus arus daya. Sisi kiri, buat kurva. Sisi kanan ya. Babata mengarahkan dengan sangat cepat membawa Luo Feng ke tempat di mana sejumlah besar pipa logam berkumpul dengan rapat. Gunakan intisari tembaga hibrid, potong semuanya, kata Babata. Di balut baju besi anggur kontak awan merah, Luo Feng melihat pipa 100 meter di depannya. Pikirannya bergerak. Silet pecahan merah darah melewati pipa satu demi satu. Cang cang cang. Suara menusuk telinga dari besi yang ditebas bergema. Sejumlah besar percikan terbang. Gemuruh ledakan dari logam di samping. Masih ada 8 menara energi lagi, kata Babata. Babata, tunjukkan jalannya. Luo Feng dengan cepat terbang. Ini adalah basis mineral. Beberapa menit berlalu, semua pasokan energi kota besi dipotong oleh Luo Feng. Luo Feng, jika tebakanku tidak salah, semua esensi besi hitam yang digali oleh para penambang nantinya harusnya disimpan di suatu tempat. Mari kita mulai penggalian kita. Apapun yang kita anggap berharga, kita akan mengambilnya, kata Babata. Luo Feng segera terbang di dalam kota besi bawah tanah dan memulai penggalian besarnya. Di Mars, kota besi bawah tanah. Kota besi bawah tanah ini sangat besar, gumam Luo Feng. Dia yang mengenakan baju besi merah menggunakan energi rohnya untuk menyapu sekelilingnya, memulai pencariannya di kota bawah tanah kuno. Luo Feng, pergilah ke gudang, kata Babata. Besi hitam yang digali oleh penambang saat itu harusnya disimpan dengan aman di gudang penting. Baiklah, jawab Luo Feng. Energi roh Luo Feng meluas ke area 6 km, menyebar di beberapa jalur konstruksi di dalam kota bawah tanah. Ada kata-kata di semua tempat ini. Kata-katanya dalam bahasa alam semesta. Dengan kata-kata ini dalam sekejap, Luo Feng dengan mudah menemukan tempat terpenting di kota besi itu, yaitu gudang biji besi hitam dan material. Ketika Luo Feng turun ke gudang besar, ia terkejut dan mengutuk diam-diam sebagai hasilnya. Ini akan merepotkan. Gudang di depannya memiliki besi hitam dalam jumlah besar, hampir seperti gunung kecil. Bukan hanya bagian dalam dari gudang yang penuh sesak, bahkan halaman luar pun berserakan besi hitam. Saat para penambang terjebak di Mars, bahkan dengan besi hitam dalam jumlah besar, mereka tidak punya cara untuk mengangkutnya keluar. Besi hitam itu menjadi yang paling tidak berharga dari segalanya. Seluruh kota besi ini terbuat dari besi hitam. Tentu saja mereka akan membuangnya begitu saja di sini, kata Babata. Luo Feng, cari baik-baik. Lihat, apakah kamu bisa menemukan roh besi hitam? Luo Feng memandangi gunung kecil di depannya dan merasa tidak berdaya. Kumpulkan. Pikiran Luo Feng bergerak. Sejumlah besar besi hitam lenyap, tumpukan lain juga lenyap. Dengan menggunakan cincin ruang penyimpanan, Luo Feng dengan cepat mengumpulkan sejumlah besar besi hitam. Babata, cincin penyimpananku tidak cukup besar. Bantu aku mengambilnya, kata Luo Feng. Luo Feng yang licik. Tidak masalah, aku yang akan mengurusnya, kata Babata dengan santai. Dia menyaksikan dengan mata telanjang saat gunung besi hitam dengan cepat menghilang dari tumpukan demi tumpukan. Dalam sekejap, bagian luar gudang termasuk halaman besar yang dikotori oleh gunung kecil besi hitam dibersihkan dengan segalanya disimpan di ruang penyimpanan Babata. Totalnya 1,18 juta ton, termasuk sedikit. Dia hampir tidak bisa membangun kapal perang kecil antar bintang, kata Babata. Luo Feng tertawa melangkah menuju gudang.
Tanpa penghalang besi hitam yang menghalangi, tampilan gudang itu sekarang terlihat. Itu besar dan persegi panjang, dengan pintu besar tertutup rapat. Luo Feng menatap pintu besi hitam tebal. Pecahan esensi tembaga hibrida menjadi seberkas cahaya dan dengan keras membanting pintu, mengiris ke dalam. Ini sangat tebal. Luo Feng dengan jelas bisa merasakan penggunaan energi roh yang besar. Menggunakan setengah menit, ia akhirnya berhasil membuat lubang yang cukup besar untuk dilalui seseorang. Di dalam gudang, metode lama yang sama digunakan, membiarkan Babata menyimpan besi hitam dalam jumlah besar ke dalam ruang penyimpanannya. Warna merah tua. Perhatian Luo Feng dibawa ke tumpukan kecil logam merah tua yang jauh. Dari simbol besar kenangan yang diwarisi, memindai melalui data besi hitam, dia menyimpulkan bahwa logam di depannya adalah roh besi hitam. Akhirnya menemukannya. Luo Feng sangat senang. Babata, coba lihat berapa banyak roh besi hitam di sana. Luo Feng berjalan ke arah roh besi hitam. Penjaga perak cair muncul di udara. Ia menatap roh besi hitam. Pupilnya bersinar dengan cahaya. Itu jelas mengumpulkan informasi tentang roh besi hitam. Volume itu sekitar 35 meter kubik. Totalnya sekitar 1.200 ton, kata Babata. Oh, Luo Feng hendak memujinya. 1.200 ton. Saat ini, binatang menelan dapat menelan sekitar 100 ton logam kelas B8 setiap hari. Yang berarti, ini cukup untuk sekitar 10 hari. Itu terlalu sedikit. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Setelah mengumpulkan semua besi hitam lainnya dari gudang, dia masih tidak menemukan roh besi hitam lagi. Babata, apakah roh besi hitam di sini sangat sedikit? Tanya Luo Feng. Tidak sedikit, hanya saja binatang bertanduk emas yang menelan terlalu banyak. Apakah 1.200 ton terlalu sedikit? Kata Babata. Dari garis keturunan elit di antara binatang luar angkasa, semuanya sangat kuat. Binatang api menelan bintang. Anda sebagai binatang bertanduk emas mungkin tidak menelan bintang, tetapi persyaratan Anda masih sangat curang. Ketika Anda mencapai tingkat penguasa sektor, kau akan menelan logam kelas E. Menelan sebanyak itu. Bahkan gurumu, Master Planet Yunmo, akan bangkrut karena memberimu makan. Mendengar itu, Luo Feng memaksa tertawa. Itu benar, saat dia tumbuh, dia membutuhkan logam tingkat yang lebih tinggi. Kecuali jika Luo Feng mau tumbuh dengan kecepatan yang paling lambat, itu akan menghemat banyak uang. Ayo lanjutkan pencarian. Mari kita lihat, apakah ada lagi roh besi hitam di kota besi ini. Mereka menjarah area yang sangat luas. Seluruh kota terbuat dari besi hitam, namun tempat tinggal dan beberapa tempat lain tidak. Dalam kurun waktu yang lama, banyak dari mereka yang mengalami degradasi. Menjarah area yang luas, Luo Feng kadang-kadang akan menemukan potongan-potongan kecil roh besi hitam di dalam tempat tinggal yang terdegradasi. Mereka jelas disimpan oleh para penambang. Memang porsinya sedikit, tetapi ketika jumlah dan kuantitas ditambahkan, sebenarnya bertambah hingga lebih dari 1.000 ton. 32 menit kemudian, Luo Feng menendang pintu ruang bawah tanah. Debunya berterbangan dari pintu, menampakkan warna asli pintu itu merah tua. Pintu roh besi hitam. Jika pintunya pun terbuat dari roh besi hitam, apalagi yang ada di ruang bawah tanah ini. Luo Feng sangat bersemangat. Kumpulkan. Segera menyimpan pintu besi hitam berat yang setidaknya beberapa ton ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berjalan ke ruang bawah tanah yang telah ditinggalkan selama lebih dari 100.000 tahun. Ruang bawah tanah itu sangat besar. Ya Tuhan, Luo Feng menatap. Di dalam ruang bawah tanah yang sangat besar, sejumlah besar senjata yang terdegradasi diatur dengan rapi. Yang paling memakan tempat adalah tumpukan logam merah tua yang padat. Ukurannya saja, itu jauh melebihi apa yang telah dikumpulkan Luo Feng dari gudang sebelumnya. Dan juga, di tengah logam merah tua, ada sepotong logam merah darah. Roh besi hitam, begitu banyak roh besi hitam. Di tengah, apakah itu esensi besi hitam?
Luo Feng tercengang. Sebenarnya ada lebih banyak yang disimpan di sini daripada di gudang. Babata, cepat hitung berapa jumlahnya, kata Luo Feng. Karena efek dari piramida, Babata hanya bisa menggunakan pelindung perak cair. Melalui matanya, mengumpulkan data dan menghitung. Ada sekitar 12.300 ton roh besi hitam. Esensi besi hitam kelas C8 sekitar 360 kilo, kata Babata. Ini lebih dari sekedar gudang. Luo Feng sangat terkejut. Luo Feng, saya sarankan untuk pergi sekarang ke pusat pemantauan utama kota besi bawah tanah, menghubungkan ke sistem pengendalian AI dan memeriksa sejarah tempat ini, kata Babata. Saya curiga kota besi bawah tanah ini karena dari para penambang yang terjebak dalam waktu lama, sistem politik internal mungkin telah berubah. Roh besi hitam dan tempat penyimpanannya mungkin juga telah berubah. Baiklah, Luo Feng setuju dengan apa yang dikatakan Babata. 5 menit kemudian, robot black metal bekerja, langsung terhubung ke sistem pemantauan utama kota besi. Karena mendapat dukungan dari menara energi, sistem pemantauannya berfungsi sepenuhnya sampai Luo Feng memutus daya. Dengan sangat cepat, mereka meretas. Saya telah menemukan datanya. Saat itu, Master menghancurkan armada antar bintang dengan satu gerakan. Total ada sekitar 3,2 juta penambang yang terjebak di sini di Mars. Melalui jaringan semesta, mereka meminta bantuan, bahkan menawarkan hadiah untuk menyelamatkan mereka. Namun, setelah mundur ke bawah tanah dan tidak menerima bantuan untuk waktu yang lama, sistem politik mulai berubah. Di antara penambang, rasio pria dan wanita adalah 20:1. Ini seperti di bumi, ketika panglima perang berjuang untuk mengontrol 3,2 juta orang yang memulai konflik internal. Lagi pula, sumber daya terbatas, wanita cantik bahkan lebih terbatas. Beberapa roh besi hitam yang berharga, dan bahkan esensi besi hitam yang lebih berharga, dengan demikian diambil dan disimpan oleh beberapa orang kuat di rumah mereka sendiri. Namun, sumber daya di Mars terbatas, mengumpulkan sumber daya dan membuat makanan menjadi semakin sulit. Kota besi ini tidak memiliki data yang diperlukan untuk membangun kapal semesta. Itulah mengapa mereka selalu meneliti pembuatan kapal. Lebih dari beberapa ribu tahun, mereka akhirnya dengan susah payah berhasil membangun 3 kapal kecil, mengirim beberapa elit mereka keluar dari planet ini untuk mengumpulkan harapan untuk bertahan hidup. Kemudian, ribuan ras yang berbeda mati dalam tidur mereka. Kota besi ini telah dipertahankan selama lebih dari 3.000 tahun sebelum akhirnya musnah, kata Babata menjelaskan. Mendengar itu, Luo Feng menghela nafas. Luo Feng, ayo pergi. Aku punya peta untuk para pemimpin dan mereka yang berkuasa. Rumah mereka semua ada di sini. Ayo kita pergi ke semua sarang mereka dan memeriksanya, kata Babata. Oke, mata Luo Feng berbinar. Mereka menggeledah total 12 rumah. Di antaranya ada 8 sarang yang benar-benar kosong. Mereka jelas kekuatan yang diserang dan akhirnya gagal. 4 tempat lainnya hadiahnya lebih besar dari gudang. Untuk selanjutnya, seluruh kota besi bawah tanah, Luo Feng benar-benar membersihkan semua roh besi hitam dan esensi besi hitam. Secara khusus, jumlah total roh besi hitam telah mencapai sekitar 33.600 ton. Sementara esensi besi hitam telah mencapai sekitar 2,34 ton. Lebih dari 30.000 ton roh besi hitam. Itu hanya cukup untuk 1 tahun. Luo Feng berdiri di pintu masuk kota besi. Melihat kembali ke kota hitam, pikirannya agak bermasalah. Untuk membuat binatang bertanduk emas itu tumbuh lebih cepat, harganya sangat mahal. Saat ia mencapai tingkat alam semesta, binatang bertanduk emas tingkat alam semesta, kekuatan menelannya akan lebih gila lagi. Esensi besi hitam ini bahkan tidak akan cukup untuk menelan selama 1 hari. Setelah menyapu seluruh kota besi bawah tanah, Luo Feng terbang keluar melalui pintu masuk. Luo Feng, tunggu sebentar, teriak Babata. Kenapa Babata? Luo Feng penasaran.
Apakah kota besi itu masih menyimpan lebih banyak harta? Bodoh! Seluruh kota besi itu berharga. Bukan esensi besi hitam atau bahkan roh besi hitam, tapi hampir seluruh kota terbuat dari besi hitam, kata Babata. Luo Feng pun kaget. Luo Feng, tidakkah kamu menyadari bahwa saat ini kamu sangat miskin? Kata Babata yang tersenyum jahat. Sangat miskin? Tanya Luo Feng. Apakah Anda punya uang? Saya sedang berbicara tentang mata uang yang berfungsi di alam semesta, bukan uang di bumi. Apakah Anda punya? Tanya Babata. Alis Luo Feng berkerut. Di bumi, uang tidak ada artinya baginya. Namun di alam semesta yang luas, dia memang sangat miskin. Guru Anda memang telah menyiapkan 3 akun rekening bank untuk Anda. Tetapi itu untuk saat Anda benar-benar mencapai level bintang, level alam semesta, dan level penguasa sektor. Hanya dengan begitu, Anda dapat mengakses akun ini, kata Babata. Sebelum kematiannya, dia membuat 3 akun ini melalui jaringan virtual alam semesta. Dia juga meminta Anda untuk mengambilnya secara pribadi dengan kekuatan Anda sendiri. Sementara tubuh binatang bertanduk emasmu telah mencapai tingkat bintang. Bagaimanapun, maukah kamu membawa tubuh binatang bertanduk emasmu? Tanya Babata. Hanya setelah mencapai level bintang barulah dia bisa menerima harta rekening bank pertama. Namun dia tidak berani menunjukkan tubuh binatang bertanduk emasnya di sekitar, dan tubuh manusianya belum pada tingkat yang cukup. Itulah sebabnya jumlah uangmu saat ini nol. Jadi rekening bank tidak ada apa-apanya. Kamu memang memiliki banyak harta. Kapal planet Yunmo sendiri adalah harta yang tak ternilai. Kapal naga hitam juga sangat berharga. Namun jika kamu mengambil kapal planet Yunmo sekarang, tidak akan ada pertanyaan. Bahkan penguasa sektor akan datang dan berjuang untuk itu. Bahkan pejuang abadi akan datang merebutkannya. Itu akan menjadi bunuh diri. Dan kapal naga hitam Anda butuhkan untuk diri Anda sendiri. Anggur kotak kawan sudah mengenali pemiliknya. Pesawat ulang-alik atau bisa pemotong busur juga Anda butuhkan sendiri. Satu-satunya hal yang bisa Anda jual adalah pelindung perak cair dan kristal mulia. Kristal kekuatan yang saya miliki, kata Babata. Dan dengan kristal mulia, pohon anggur kontak kawan juga harus tumbuh. Dengan kekuatan kristal, kapal naga hitam juga membutuhkan perawatan energi. Di masa depan, kita akan sering menggunakan kapal naga hitam, dan penyimpanan energiku bahkan mungkin tidak cukup. Lain kali, kita masih perlu membeli lebih banyak. Mendengar itu, Luo Feng tercengang. Dia adalah murid dari planet Yunmo, namun dia benar-benar bangkrut. Harta, kapal naga hitam, senjata pembaca roh, kristal mulia, dan kristal energi semuanya adalah kebutuhan. Jadi sekarang Luo Feng, sebelum tubuh manusiamu mencapai tingkat bintang, kamu sangat miskin, kata Babata tanpa daya. Bukankah kapalnya masih tersisa? Tanya Luo Feng. Itu hanya sisa-sisa, dianggap sampah. Bahkan meleburnya lagi akan terlalu merepotkan, kata Babata. Berapa banyak yang bisa mereka jual? 1 kristal mulia saja bisa ditukar dengan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng mengerutkan alisnya. Luo Feng sangat jelas bahwa dia akan menjelajah alam semesta di masa depan. Namun logam yang dibutuhkan untuk pelatihan teknik dewa dunia hanya bisa dibeli jika dia mencarinya sendiri di alam semesta. Berapa lama dia harus mencarinya? Tentu saja dia membutuhkan uang dalam bentuk mata uang alam semesta. Tanpa uang, dia bahkan tidak akan bisa membuka akun jaringan virtual semesta. Luo Feng, aku akan membuat kesepakatan denganmu, kata Babata. Kristal energi yang saya miliki di penyimpanan, jika Anda sering menggunakan kapal naga hitam, mereka akan habis dalam waktu sekitar 10 tahun. Kristal mulia cukup untuk membuatmu mencapai bintang level 1 bersama dengan pohon anggur kontak kawan yang mencapai bintang level 5 atau 6, kata Babata. Tidak ada cara lain.
saya akan membiarkan Anda memutuskan bagaimana menangani kristal energi dan kristal mulia. Luo Feng mulai mempertimbangkan dengan cermat. Aku tidak bisa berpikir sama sekali. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Itulah sebabnya sumber uang terbesarmu haruslah besi hitam ini. Babata berteriak dengan bersemangat. Ini semua bahan besi hitam, bukan sisa-sisa yang tidak berharga. Peninggalan kapal paling tidak berguna, tapi bahan asli ini bisa digunakan untuk membuat perkakas, senjata, dan lain-lain. Mereka masih cukup berharga. Luo Feng mengangguk. Besi hitam itu logam grade A8 dan harganya murah, tapi dengan jumlah seperti itu, teriak Babata. Dulu mereka menggunakan armada antar bintang untuk mengangkut jutaan penambang ke sini untuk menggali. Sepertinya ini adalah hadiah uang pertamaku. Luo Feng memandang kota besi itu, tatapannya terbakar. Anda bertanggung jawab untuk memecahkannya. Saya akan bertanggung jawab untuk menyimpan, kata Babata berteriak. Tidak masalah, jawab Luo Feng. Suara gemuruh terdengar dari kota besi. Di bawah kombinasi pembongkaran Luo Feng dan penyimpanan Babata, efisiensinya sangat tinggi. Bongkahan besar material besi hitam disimpan di ruang penyimpanan Babata. Sebagian besi hitam yang diagregasikan menjadi pilar juga disimpan. Setelah kira-kira 8 jam, seluruh kota besi telah lenyap. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa yang rusak. Luo Feng, selain sisa-sisa itu, kami sudah mengumpulkan total 92,800 juta ton material besi hitam. Babata berkata dengan bersemangat. Hahaha, hanya dengan ini, Luo Feng, kamu memiliki sumber modal pertama. Luo Feng terbang keluar dari bawah tanah. Dari atas, dia mengamati permukaan Mars. Sayang sekali, masih banyak urat biji besi di bawah tanah. Tapi, mengekstraksi akan terlalu sulit. Babata berkata tak berdaya. Meski dengan kekuatan, satu orang tidak mungkin mengekstraksi semua biji. Kecuali itu jenis biji logam murni. Jangan terlalu rakus, kata Luo Feng. Tempat ini adalah hasil kerja keras lebih dari 3 juta penambang bersama dengan mesin mereka. Di bumi, Cina, kota markas Jiangnan, kota Yangzhou. Di sore hari, matahari merah yang membara perlahan terbenam di barat. Sebuah kapal besar berbentuk cakram hitam berada di udara di atas Yangzhou. Namun tidak ada negara di dunia yang memperhatikan kapal ini. Pintu kabin terbuka, seorang pemuda yang mengenakan pakaian kasual melompat keluar. Kapal itu tiba-tiba menghilang. Pemuda itu bergegas ke bawah. Aku kembali, sungguh mistis, pergi ke Mars di pagi hari dan kembali ke bumi di malam hari. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Dan juga mendapatkan cukup banyak uang. Ayah! Ayah! Di halaman, 2 anak kecil berlari. Salah satunya berteriak dengan bersemangat. Yang lainnya juga mengangkat kepalanya. Ayah mereka Luo Feng terbang turun dari langit. Ping Ping, hai kecil. Ayo, beri aku ciuman. Luo Feng berlutut dan memeluk kedua putranya sambil tersenyum. Tit! Klakson mobil berbunyi. Luo Feng menoleh untuk melihat. Su Xin sedang mengemudikan mobil ke garasi. Sengaja menekan klakson, menyebabkan kedua anak itu berteriak. Ibu! Makan malam akan segera siap. Kau dan Su Xin telah tiba pada waktu yang tepat. Sungguh kebetulan. Kong Xinglam tertawa saat berkata. Luo Feng menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Binatang bertanduk emas itu berada jauh di dalam dunia internalnya. Terlibat dalam pelatihan teknik ruang mutlak. Dunia internal menerima dan menyerap hampir 100 ton roh besi hitam setiap hari. 2 tubuh dengan 1 pikiran. Bagi Luo Feng, membagi perhatiannya seperti ini sangatlah sederhana. Akhir-akhir ini, Luo Feng sering duduk di kapal meninggalkan bumi, mengunjungi planet lain di tata surya. Tidak ada yang mendeteksinya. Lagi pula, Luo Feng kembali terlalu cepat. Bahkan planet terjauh di tata surya, menggunakan kapal naga hitam, membutuhkan waktu paling lama 2 hari untuk pergi dan kembali. Bumi dalam kondisi yang sangat damai.
Ota markas Hongni tahun 2062, musim semi di markas Dojo of Limit. Di dalam kapal yang sangat besar, satu ruangan yang luas dengan 2 tempat tidur terpisah, ada sejumlah besar peralatan di samping mereka. Semuanya digunakan untuk menjaga kehidupan 2 prajurit yang kuat. Di sebelah kiri berbaring Dewa Petir dengan jubah putih. Di sebelah kanan berbaring Hong berpakaian hitam. Kepala di luar ruangan, 2 orang menatap melalui jendela kaca. Mata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Gunung es, kapan kepala akan bangun? Wanita itu bertanya dengan lembut. Tidak tahu, tapi aku akan menunggu. Aku akan terus menunggu, kata pria dingin di sampingnya. Oke, wanita itu dengan lembut mengangguk. Tiba-tiba, tit, tit, tit. Suara peringatan menusuk telinga terdengar dari luar. Sekelompok dokter tiba-tiba bergegas masuk dari luar. 2 penjaga, Alur dan Ice Mountain menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbuka lebar. Pintu bangsal langsung terbuka. 2 orang dokter masuk, sisanya terjebak di luar. Detektor kapasitas mental telah mendeteksi beberapa gelombang otak. Seorang dokter tua berambut putih berteriak dengan semangat. Kedua kepala memiliki gelombang otak dan juga kekuatan mereka meningkat. Dokter lain berteriak dengan semangat. Gelombang otak ditampilkan di alat. Gelombang otak kedua kepala mulai berfluktuasi. Hampir seolah-olah keduanya sedang bersaing satu sama lain. Yang satu lebih kuat dari yang lain. Keduanya menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, kelopak mata Hong yang berpakaian hitam berkibar. Dan setelah itu, dia pelan membuka matanya. Bersambung. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang nonton hingga akhir. Oh ya teman-teman, tolong dukungannya, komentar, dan like-nya biar aku makin semangat. Makasih.